Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat setia dokter spesialis. Dokter memperingatkan, tahukah Anda, 1 dari 4 lansia di dunia berisiko kehilangan kemampuan berjalan hanya karena satu penyakit diam-diam. Penyakit itu adalah artritis. Bukan sekadar pegal-pegal, bukan hanya sendi kaku di pagi hari. Artritis bisa berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat seseorang tidak mampu lagi menggenggam sendok, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa lagi memakai pakaiannya sendiri. Bayangkan, setelah puluhan tahun bekerja keras, berjuang untuk keluarga, di masa tua justru harus berakhir dengan rasa sakit yang konstan dan ketergantungan penuh pada orang lain. Inilah yang sering tidak kita sadari. Gejalanya kecil, sering dianggap remeh. Tapi dokter sudah berulang kali memperingatkan, jika dibiarkan, artritis dapat benar-benar melumpuhkan seorang lansia. Di Indonesia, jumlah penderita artritis terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup. Namun apakah kita harus pasrah menunggu sendi kita hancur? Jawabannya adalah tidak, karena ada kabar mengejutkan dari Jepang, sebuah negara yang justru dipenuhi lansia, tapi warganya tetap aktif, bisa berjalan jauh, bahkan bercocok tanam di usia 80-an. Apa rahasia mereka? Rahasia itu ternyata terletak pada pola hidup sehat dan dukungan dari suplemen alami yang mereka konsumsi. Bukan obat kimia yang membuat ketergantungan, melainkan 3 jenis suplemen khas Jepang yang mampu menjaga kesehatan sendi, mengurangi nyeri, dan melindungi bantalan sendi dari kerusakan. Pertanyaannya, apa saja ketiga suplemen itu? Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa membuat para lansia Jepang tetap aktif dan tidak lumpuh karena artritis? Mari kita ungkap satu persatu. Pertama, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya artritis. Artritis adalah istilah umum untuk peradangan sendi. Ada beberapa jenis, seperti osteoartritis yang disebabkan oleh ausnya bantalan sendi, rheumatoid arthritis yang merupakan penyakit autoimun, dan gout yang sering disebut penyakit asam urat. Gejala awalnya sering kali diabaikan. Kaku pada sendi di pagi hari, nyeri ketika naik tangga, atau jari-jari yang sulit digerakkan. Banyak yang menganggapnya biasa, padahal itu tanda awal kerusakan yang, jika tidak dirawat, bisa menjadi permanen. Artritis bukan hanya masalah fisik. Ia bisa menyebabkan efek domino yang serius, sulit bergerak membuat seseorang jarang berolahraga, lalu berat badan naik, obesitas terjadi, dan risiko diabetes serta penyakit jantung ikut meningkat. Secara mental, banyak penderita merasa putus asa, depresi, bahkan menarik diri dari keluarga. Biaya pengobatan jangka panjang pun sangat besar. Di Jepang, kasusnya berbeda. Lansia di sana justru lebih sehat dan aktif. Mereka punya filosofi ikigai, alasan untuk terus hidup, yang mendorong mereka tetap bergerak. Selain pola makan yang sehat, kaya ikan, kedelai, dan sayuran, mereka juga rutin mengonsumsi suplemen herbal yang secara klinis membantu menjaga kesehatan sendi. Inilah yang membuat angka kecacatan akibat artritis di Jepang lebih rendah dibanding banyak negara lain. Ada 3 rahasia utama yang digunakan masyarakat Jepang. Yang pertama adalah kolagen peptida dengan hyaluronik acid. Keduanya berfungsi menjaga elastisitas sendi, melumasi pergerakan, dan mencegah gesekan yang menyakitkan. Bayangkan sendi kita seperti mesin, ia butuh oli agar tetap bergerak halus.
Kolagen dan hyaluronik acid adalah oli alami bagi sendi kita. Yang kedua adalah kombinasi glukosamin dan kondroitin. Kedua zat ini bekerja sebagai bahan bangunan untuk memperbaiki bantalan sendi yang rusak. Jika sendi kita diibaratkan dinding, maka glukosamin dan kondroitin adalah bata dan semen yang menyusunnya kembali. Fakta menariknya, lebih dari separuh suplemen yang dikonsumsi lansia Jepang mengandung kombinasi ini. Yang ketiga adalah ekstrak kunyit atau curcumin yang dipadukan dengan boswellia. Keduanya memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Mereka mampu mengurangi bengkak dan rasa sakit, hampir sama seperti obat anti nyeri, tapi lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Dengan 3 suplemen ini, sendi bukan hanya diredakan sementara, melainkan benar-benar dijaga dan diperbaiki. Inilah yang membuat lansia di Jepang bisa tetap aktif meskipun usianya sudah sangat lanjut. Namun, tidak semua orang seberuntung itu. Mari kita bayangkan perjalanan seorang penderita artritis. Awalnya, hanya nyeri kecil di lutut saat naik tangga. Ia menganggapnya hal biasa. Anak-anaknya berkata, namanya juga sudah tua. Ia tetap memaksakan diri bekerja di rumah, menyapu halaman, memasak. Tetapi setiap malam ia kesulitan tidur karena sendinya berdenyut. Seiring waktu, rasa sakit itu makin sering muncul. Sendinya mulai membengkak, aktivitas sederhana pun jadi penderitaan, duduk, berdiri, bahkan menggenggam sendok terasa menyiksa. Ia mulai jarang keluar rumah karena malu, takut dilihat orang lain sebagai orang lemah. Keluarganya pun kebingungan, haruskah ia dioperasi? Biaya operasi sangat mahal, risikonya besar, dan masa pemulihannya panjang. Jika hanya mengandalkan obat antiinflamasi, memang nyeri cepat reda, tapi efek sampingnya berbahaya, lambung rusak, ginjal terbebani. Semua pilihan tampak menakutkan. Lalu datanglah konflik sosial. Anak-anaknya melarangnya melakukan aktivitas apapun karena takut ia jatuh. Ia merasa tidak lagi berguna. Harga dirinya runtuh. Lingkungan sekitar berkata, sudah tua, wajar sakit-sakitan. Ia pun merasa semakin terasing. Dalam hatinya ia bertanya, apakah hidupnya hanya menunggu lumpuh total? Suatu hari, puncak masalah itu benar-benar terjadi. Ia jatuh di kamar mandi karena sendinya tak mampu menopang tubuh. Sejak saat itu ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus dirawat, dipapah, bahkan duduk di kursi roda. Rasa putus asa meluap. Ia menangis, merasa hidupnya sudah berakhir. Keluarganya pun panik, karena biaya rumah sakit melonjak. Waktu dan tenaga untuk merawatnya terkuras. Inilah titik klimaks dari konflik artritis. Penyakit ini bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga menghancurkan keluarga, finansial, bahkan harapan. Semua jalan terasa buntu. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul secercah harapan. Dari berita, mereka melihat lansia Jepang yang masih bisa bersepeda, berkebun, bahkan mendaki di usia 80 tahun. Mereka bertanya, kenapa bisa? Apa rahasia mereka? Dokter pun menjelaskan bahwa lansia Jepang punya kebiasaan menjaga sendi dengan gaya hidup sehat dan 3 jenis suplemen alami. Harapan pun tumbuh kembali. Mungkin masih ada jalan keluar dari kegelapan ini. Teman-teman, kita sudah melihat perjalanan panjang tentang bagaimana artritis bisa menghancurkan sendi, melumpuhkan kemandirian, bahkan merampas semangat hidup para lansia.
Dari gejala kecil yang sering diremehkan, berkembang menjadi penderitaan besar yang membuat seseorang kehilangan kebebasannya. Namun kita juga menemukan pelajaran penting. Dari Jepang, kita belajar bahwa ada harapan. 3 suplemen alami, kolagen dengan hyaluronik acid, glukosamin dengan kondroitin, serta curcumin dengan boswellia, telah membantu banyak lansia tetap sehat, aktif, dan terhindar dari kelumpuhan. Artritis bukanlah vonis mati. Ia bisa dicegah, dikendalikan, bahkan dilawan. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu tubuh kita melemah, ataukah kita bertindak hari ini untuk melindungi sendi kita? Semoga kisah ini membuka mata, memberi harapan, dan mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah warisan paling berharga. Jagalah sendi Anda, jagalah masa depan Anda. Kalau episode ini memberi Anda pencerahan, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini pada pasangan orang tua atau sahabat Anda yang juga sedang berjuang dengan nyeri sendi. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Saya juga ingin dengar suara Anda. Apa pengalaman paling berat yang pernah Anda alami terkait nyeri sendi? Tulis di komentar. Karena cerita Anda bisa menjadi penguat bagi orang lain. Terakhir, saya ingin menutup dengan doa sederhana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada tubuh kita, kelapangan pada hati kita, dan kesabaran pada setiap langkah yang kita jalani di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan jangan biarkan artritis merampas kebahagiaan Anda.